Bismillahirrahmanirrahim. Wa min fadailil adhani, dan sebagian dari keutamaan azan, annahu, bahwasanya, amanun li ahlihi, memberikan rasa aman kepada penduduknya atau penghuninya. Bahwa salah satu keutamaan berazan adalah memberikan rasa aman atau memberikan keamanan pada masyarakat setempat. Ruwiya an Anas bin Malikin, ruwiya diriwayatkan, an Anas bin Malikin, dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayannya Rasulullah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza udzina fi qaryatin ammanahallahu azza wa jalla min adzabihi dzalikal yauma, rawahu Tabrani fi mu'ajamihi as-salasi. Idza adzana, apabila dikumandangkan azan, fi qaryatin, pada satu kampung, ammanahallahu, Allah memberikan rasa aman, azza wa jalla, zat yang maha perkasa lagi maha kuasa, min adzabihi, dari siksanya, dzalikal yauma, pada hari itu. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma qaumin nudiya fihim bil adhani sabahan illa kanu fi amanillahi hatta yumsu, wa ayyuma qaumin nudiya fihim bil adhani masa'an illa kanu fi amanillahi hatta yusbihu, rawahu Tabrani fil kabir min hadis Ma'qal bin Yasar. Ayyuma qaumin, di mana satu kaum, satu masyarakat, nudia, dikumandangkan atau diserukan, fihim, pada mereka, bil adhani, dengan azan, sobahan, di waktu pagi, illa, kecuali, kanu, adalah mereka, fi amanillahi, berada dalam keamanannya Allah, hatta yumsu, sehingga sampai masuk waktu sore. Wa ayyuma qaumin, dan di mana satu kaum, nudia, dikumandangkan, fihim, kepada mereka, bil adhani, dengan azan, masaan, waktu sore, illa, kecuali, kanu, adalah mereka, fi amanillahi, berada dalam keamanan Allah, hatta yusbihu, sehingga mereka sampai pada waktu sobah, waktu pagi atau waktu subuh. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, masih menerangkan tentang keutamaan azan. Keutamaan azan yang berikutnya adalah bahwa azan itu memberikan rasa aman kepada masyarakat yang di situ dikumandangkan azan. Maka kita patut bersyukur kepada Allah, kita hidup di negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam.
dalam Islam ada syariat azan. Azan itu dikumandangkan sebagai bentuk panggilan untuk sholat, bukan sekedar menandai masuk waktu, tapi azan adalah panggilan sholat. Kalau sekedar menandai masuk waktu, boleh tidak dengan azan, ya, dengan kentongan boleh, dengan beduk boleh, dengan teriak-teriak boleh, ya. Sudah masuk waktu nih, masuk waktu, boleh, ya. Tetapi azan adalah panggilan sholat. Karena itu kalau kita dengar azan, jangan berkonotasi telah masuk waktu, tapi berkonotasilah kita dipanggil untuk sholat. Nih persepsi kita, pikiran kita yang harus kita rubah. Kalau sekedar menandai masuk waktu, oh udah azan no, kayaknya barusan doang, tahu-tahu udah zuhur. Tapi kalau pemikiran kita azan itu panggilan sholat, begitu sudah sampai kepada hayya 'alas shalah, mari kita mendirikan sholat, ya sudah, ya, mensegerakan, ya. Tinggalkan apa yang sedang kita kerjakan, mendatangi panggilan Allah, cekat-ceket, ya. Apa kalau kata orang Jawa, Pak Haji Budi, cekat-ceket ya Bu. Ya. Ya, gumbrigah atau segera lah, ya. Ya, kata orang Betawi segera. Kalau udah dengar azan, segera, ya, tinggalkan kebiasaan kerjaan-kerjaan kita, berangkat menuju kepada panggilan sholat. Kita gimana Pak? Sudah seperti itu atau baru wah zuhur no, asar no? Ada yang baru adzan zuhur, ya. Kan zuhur waktunya masih lama, dari adzan zuhur sampai masuk waktu asar. Nah kalau begitu model kita, begitu lagu kita, nggak bakalan kita bisa sholat di awal waktu. Karena dari awal panggilan sholat saja kita sudah meremehkan. Maka kalau ada panggilan sholat, ada azan, pahami oleh kita itu adalah Allah memanggil kita. Apalagi sekedar sedang kongko, kita langsung ngomong dengan teman-teman, no, udah dipanggil, no, ayo, cekatan yuk, segera. Gitu. Nah ternyata azan ini ada keistimewaan tertentu, yakni bahwa suara azan itu berkumandang tidak sekedar panggilan sholat, tidak sekedar undangan Allah, tapi ammanahallahu azza wa jalla min adabihi dzalikal yauma. Allah memberikan rasa aman, ya, dari siksanya pada hari itu. Begitu dengar azan, sebagian umat Islam ada yang cekatan berangkat, ya, mendatangi panggilan azan. Tapi ada pula orang yang masih santai, ada pula orang yang acuh dengar azan seolah seperti dengar berita biasa, malah kalah perhatian dengan dengar berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berita duka. Itu biasanya lebih perhatian kepada itu ketimbang perhatian, ya, panggilan azan. Bener nggak nih? Iya, rasanya kayaknya lebih perhatian. Wah, siapa yang meninggal? Sampai buka pintu atau buka jendela,
biar tegas. Tetapi ketika dipanggil oleh Allah untuk adzan, kadang kita cuek, acuh. Nah, kita khawatir kalau kita cuek, kita acuh dengan panggilan Allah untuk sholat, khawatir kita masuk pada kategori fawailun lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang sholatnya dilalaikan. Melalaikan sholat itu yang pertama menunda-nunda sholat. Itu masuk pada kategori sahin, ya, menunda-nunda sholat. Kemudian yang kedua, melalaikan sholat itu belum mengerti syarat rukun sholat, tapi tidak pernah belajar tentang sholat. Ya, jadi sholatnya ikut-ikutan, nggak ngerti syarat rukunnya sholat, tapi tidak mau belajar sholat. Nah, ini masuk pada kategori sahin, ya, orang yang melalaikan sholat. Yang ketiga, orang sahin itu mendahulukan pekerjaan dunia ketimbang sholat. Ini lalai namanya, ya. Mendahulukan pekerjaan dunia ketimbang mengerjakan sholat. Kemudian yang keempat, termasuk sahin adalah orang yang bermalas-malasan dalam sholat. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak sholat. 5 waktu itu kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak sholat. Bahkan boleh jadi tidak sholatnya lebih banyak ketimbang sholatnya. 5 waktu yang kecandak cuman asar sama maghrib, ya. Karena pulang kerja mandi sholat asar, habis sholat asar rapi, gak lama maghrib, berangkat ke masjid sholat maghrib, isya ketiduran, ya. Subuh kesiangan, duhur kesibukan, ya Allah. Nah, itu namanya sahin, orang yang menunda-nunda atau menyia-nyiakan sholat. Orang sahin itu yang terakhir adalah orang yang tidak mengerjakan sholat, ya. Namanya menyia-nyiakan sholat. Nah, kita khawatir kalau sudah dipanggil untuk sholat, kita tidak mensegerakan berangkat sholat, khawatir kita termasuk orang yang sahin. Kalau kita masuk golongan sahin, berarti fawailun, kita celaka, sholat tapi masih celaka. Apalagi yang ora sholat, yang tidak sholat apalagi. Yang sholat aja ngeremehin sholat masih berbahaya. Ada riwayat di dalam kitab Irsyadul Ibad, mungkin bapak-bapak sudah membaca karena katanya dibaca kitab itu di sini. Ada seorang laki-laki yang tangannya itu gosong, ya, sesudah menguburkan saudara perempuannya. Saudara perempuannya dikubur, ya. Kemudian dompetnya ketinggalan. Ketika ke warung mau beli minuman, dompetnya nggak ada. Dia memastikan bahwa dompetnya jatuh ke dalam kuburan. Maka dibongkar sedikit, kemudian dirogoh. Kira-kira jatuhnya di mana? Karena posisi dia merebahkan jenazah ada di kepala, berarti ada di sebelah utara.
Begitu dirogoh, nyembur api dari dalam kuburan sampai tangannya gosong. Pulang-pulang nangis, kemudian ngomong sama ibunya, "Ya ummah, wahai ibuku," katanya. "Lu kenapa nak? Tanganmu kenapa gosong?" "Ya, saya ingin tahu apa pekerjaan saudara perempuanku. Kok sampai di kuburan saja sudah mendapati siksaan. Bagaimana ceritanya? Dompet saya ketinggalan. Begitu saya coba ngerogoh, ternyata ada semburan api dari dalam kuburan." Ibunya nangis, Pak. Lalu kemudian ibunya mengatakan bahwa kakakmu itu sering menunda-nunda pekerjaan sholat. Zuhur 12 kurang 2 menit, sholat zuhurnya 2:30 jam 3. Asar jam 3 lewat 1/4, sholat asarnya 5:30. Ya. Maghrib jam 6 kurang 5, ya. Sholat maghribnya 7 kurang 10 menit. Isya sholatnya kalau mau tidur baru sholat. Subuh sering keduluan matahari. Ya Allah. Ya. Padahal dia sudah sholat, tapi karena sholatnya modelnya begitu, ya, maka sholatnya menjadi nyumpahin, bukan doain. Ya. Kalau kita sholat di awal waktu, sholat kita benar, sempurna, itu sholat ngomong sama kita, hafidhakallahu kama hafadtani. Semoga Allah memelihara kamu sebagaimana kamu memelihara diriku. Itu kata sholat. Kalau kita menyia-nyiakan sholat, kata sholat, dhayya'akallahu kama dhayya'tani. Semoga Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana kamu menyia-nyiakan diriku. Itu sholat yang ngomong begitu. Masya Allah. Nah, saya tegaskan kembali bahwa azan adalah panggilan untuk sholat, bukan menandai masuk waktu, supaya kita mensegerakan mendatangi panggilan Allah. Idza adzana fi qaryatin ammanaha Allahu azza wa jalla min adzabihi dzalikal yauma. Apabila dikumandangkan azan di satu negeri, di satu kampung, maka Allah memberikan rasa aman dari siksanya pada hari itu. Kita mayoritas umat Islam, maka sudah barang tentu menandai masuk waktu, menandai panggilan sholat adalah azan, berarti tiap waktu kita ada kumandang suara azan. Kumandang suara azan itu memberikan rasa aman kepada kita. Siapa yang memberikan rasa aman? Allah. Karena Allah yang menjaga keamanan pada hambanya, pada makhluknya. Hanya karena kita mayoritas umat muslim di Indonesia, sehingga suara azan itu berulang-ulang kali dalam sehari semalam 5 kali, 5 waktu, maka sesuatu yang sesungguhnya sakral karena terus-menerus terulang menjadi seperti biasa. Ya. Sesuatu yang mestinya luar biasa, tapi kemudian seperti hal yang biasa. Coba kalau kita sedang berada di satu daerah yang minus orang Islam, berada di daerah lain yang di situ nggak ada orang Islam, terasa bener, terasa betul. Saya pernah di daerah Filipina, ya, waktu diberikan penugasan dari PBB untuk Union Peace,
apa itu union peace ya. Keamanan dunia ya, membantu keamanan dunia ya. Pernah ditempatkan di Filipina itu hampir 20 hari. Hampir 20 hari. Itu terasa betul, Pak. Karena di wilayah itu, di kota itu, ya mungkin ada orang Islamnya, tapi tidak dianggap, ya, tidak banyak, sehingga nggak ada panggilan azan, nggak ada musola, ya boro-boro masjid, musola aja nggak ada, ya nggak ada kegiatan sholat berjamaah, ya nggak ada sholat Jumat, ya itu terasa betul, baru terasa asing, padahal masih di wilayah Asia, Filipina itu, ya, Filipina. Padahal masih di wilayah Asia, kita sudah mulai terasa asing karena lingkungannya bukan mayoritas orang Islam. Karuan kalau di Indonesia, di wilayah mana masih ada orang Islam. Hatta di Bali, banyak nggak orang Islam di Bali? Banyak. Bahkan ada beberapa pesantren yang berdiri di wilayah Bali. Hanya karena Bali dijadikan sebagai kota wisata, maka yang di blow up, yang diangkat itu adalah wilayah wisatanya. Wilayah wisata yang penduduk masyarakatnya itu mayoritas Hindu, maka itu yang banyak diangkat. Padahal banyak pula umat Islam. Begitu saja. Kalau lapar mau makan, mikir-mikir ya. Ini kalau mau makan ya, nyari warung mana ini ya. Ketemu warungnya orang Islam ya, baru yakin makan. Kalau belum susah ya. Apalagi zaman di Filipina ya. Makan sajian makanan, daging-daging itu kita nggak makan, yang Muslim nggak makan. Yang dimakan yang sayuran, yang oseng, yang apa itu dimakan, atau ikan laut, daging ikan atau udang itu baru makan. Itu pun kita masih sanksi, bagaimana masaknya? Minyak yang buat masak ini minyak goreng dari kelapa atau jangan-jangan minyak dari binatang yang haram. Breakfast, sarapan di hotel itu kudu teliti betul, ya. Teliti betul. Makanan berjejer dari ujung ke ujung harus kita lihat. Ya. Ada nggak gambar babinya kecil di atasnya? Kalau ada, biar kata enak, kita nggak bakal makan. Itu terasa betul itu. Ya. Cari lagi. Ada yang remeng-remeng sosis. Nggak ada gambar babinya, nggak ada tulisan forknya, ya. Ya, teman-teman udah nyendok aja di piring. Kata saya, tanya dulu sama pelayannya, ya. Ini daging apa? Gitu. Ternyata daging babi. Kata teman yang sebelah, astagfirullahaladzim, saya udah makan atuh nih, katanya. Ya udah kadang dimakan ya sudah. Jadi terasa betul kalau kita ada di wilayah yang di situ minoritas umat Islam atau bahkan tidak ada umat Islam. Ada pengalaman ponakan diajak kerja ke perkebunan stroberi di daerah Amerika. Itu 3 bulan nggak sholat Jumat. Karena nggak ketemu masjid, ya. Apalagi di daerah perkampungan nggak ketemu masjid. Bahkan ketika kita umat Islam sholat itu dilihat oleh mereka, ditonton sesuatu yang aneh, Masya Allah. Ya, makanya alhamdulillah kita bersyukur
bahwa negeri kita tercinta ya mayoritas beragama Islam. Tentu tidak lepas dari perjuangan ya, orang tua-tua kita dahulu yang telah menegakkan syariat ajaran Islam. Ya, mula-mula Islam masuk tanah Jawa, masuk Indonesia, dibawa oleh para wali ya. Para wali ini masuk kategori sayyid atau habib ya. Itu menurut beberapa riwayat ya, sebagian masuk kategori sayyid. Wali Songo itu wakila yang ajam cuman satu, selebihnya sayyid. Sayyid itu keturunan Nabi. Nah, jalur berikutnya ya, masa waktu berikutnya ulama-ulama yang masuk ke Indonesia sesudah Islam tertanam di Indonesia adalah sebutannya Habib. Maka ada Sayyid, ada Habib. Lepas dari asli atau palsu itu keturunan Rasulullah atau bukan urusan kita. Kita nggak usah ikut campur ya. Tugas kita adalah kalau orang itu baik, wajib kita memberikan penghormatan. Kalau orang itu alim, maka boleh kita mengambil manfaat ilmunya. Lepas dari dia keturunan Rasulullah atau tidak, bukan urusan kita. Sepakat nggak? Jadi nggak usah ikut-ikutan polemik. Tapi yang pasti kita semua yang hadir adalah keturunan Nabi. Ya. Kita semua keturunan Nabi. Nabi siapa Pak? Nabi Adam alaihis salam. Udah selesai, segitu aja. Saya nggak mau berlebihan. Ya. Nah bapak-bapak dan saudara-saudara, bersyukur kita kepada Allah karena kita berada di negeri tercinta Indonesia yang mayoritas Islam. Maka Islam menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita. Maju dan mundurnya agama ini menjadi tanggung jawab, bagian dari tanggung jawab kita ya. Setidaknya kalaupun kita tidak bertanggung jawab kepada orang lain, setidaknya tanggung jawab kita adalah kepada keluarga kita ya, dalam rangka mempertahankan syariat ajaran agama Islam. Wajib bagi kita mengajarkan agama kepada anak-anak kita. Wajib bagi kita mengajarkan agama kepada istri kita. Istri kita apa? Istri-istri kita Pak. Ya, sekali aja ya, istri kita. Takutnya nanti salah paham ya, itu menjadi kewajiban bagi kita. Kalau istri kita nggak ngerti istinja, nggak ngerti mandi hadas, mandi junub, wajib kita ngajari. Kalau istri kita nggak ngerti baca Quran, wajib bagi kita ngajarin. Kalau nggak ngerti sholat, wajib bagi kita ngajarin. Nah kalau kita ngajarin nggak sempet, titipkan di majelis-majelis ilmu. Cari majelis ilmu yang di dalamnya ada pelajaran agama. Jangan majelis taklim yang di situ yasin, tahlil, zikir, doa, kocok arisan, ngerumpi, ntar mikirin seragam, ntar jalan-jalan kemana, itu nggak ada ilmunya. Ada yang begitu. Ya. Bukan maksudnya menganggap yasin tahlil itu nggak penting ya. Tapi ada yang lebih penting, namanya majelis taklim, berarti di situ harus ada ta'allum, harus ada pelajaran, harus ada ilmu yang bisa diserap. Allah memberikan rasa aman ya, apabila negeri itu masih berkumandang suara adzan. Yang kedua,
Kalau dikumandangkan azan waktu pagi, maka Allah memberikan keamanan penduduk negeri itu hatta yumsu, sampai waktu sore. Tadi subuh di Al-Amaliyah dikumandangkan azan oleh saudara Marwan. Berarti ada jaminan keamanan dari Allah sampai nanti masuk waktu sore. Sorenya kapan? Ya, sorenya ya dianggap sore itu kalau matahari sudah doyong ke arah barat. Nanti sore ada lagi azan asar, bahkan sebelum sore siang ada azan zuhur, sore ketemu azan asar. Allah memberikan jaminan lagi keamanan bagi kita. Asar rapi, belum masuk waktu subuh, ketemu azan lagi 2 kali, maghrib sama isya. Masya Allah. Nah, tentu keamanan ini akan diperoleh tidak sekedar sebab dikumandangkan azan, tapi keamanan ini akan diperoleh ketika penduduk negeri itu mendatangi suara-suara panggilan azan. Kalau masjidnya gede, megah, cakep, suara azannya bagus, tapi kosong melompong, nggak ada yang datang, wah ini pertanda sudah akhir zaman, ya. Pertanda sudah akhir zaman. Karena ada keterangan hadis, ya, nanti di akhir zaman itu la yabqal islamu illa ismuh. Tidak puguh lagi Islam, tidak kokoh lagi Islam kecuali namanya doang. Namanya Islam, tapi tidak lagi ada kekuatan dari umat Islam. Rapuh umat Islam, lemah umat Islam. Kemudian wala yabqa minal qur'ani illa rasmuh. Nanti tidak lagi kokoh Al-Qur'an kecuali tulisan-tulisannya aja. Kaligrafinya bagus, tulisannya cakep, tapi Quran tidak lagi nempel di lisan orang-orang Islam. Itu tanda sudah mulai akhir zaman. Kemudian masjidnya besar, ya, tetapi yang ngisi nggak ada. Itu alamat akhir zaman. Begitu orang masuk ke masjid, ya, ajsatuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Badannya ngumpul bareng di masjid, tapi hatinya pecah belah. Hatinya pecah belah. Mungkin karena beda pilihan presiden, mungkin beda pilihan partai. Jadi ngelompoknya kelompoknya masing-masing. Nah, itu sudah pertanda akhir zaman. Sudah mulai ada belum di model-model begini nih? Ya, kayaknya sudah mulai ada, ya. Orang akan ngumpul kalau dia ada pada komunitasnya, ya. Komunitasnya apa ini? Oh, komunitasnya partai anu. Ya udah ngumpul semua di partai anu. Yang bukan partai anu minggir, ya. Jadi nampak tanda-tanda akhir zaman seperti itu. Masjidnya besar, masyarakat Islam banyak, tapi yang ibadah prosentasinya kecil. Itu tanda-tanda akhir zaman. Maka tugas kita menggerakkan diri kita untuk tetap istiqomah berjamaah di masjid kita. Yang kedua, menggerakkan keluarga kita untuk pula terus ada dalam jalan kebaikan. Itu tugas kita, supaya
Adzan ini benar-benar diberikan rasa aman oleh Allah untuk kita. Jangan sekedar kumandang adzan saja, tapi orangnya nggak ada yang berangkat menuju kepada panggilan adzan. Ya. Baik, bapak-bapak dan saudara-saudara, sampai di sini mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Adzan dipakai untuk adzan kadang dipakai untuk mengadzankan orang yang sudah dimasukkan ke liang lahat, atau adzan dipakai untuk mengantarkan orang berangkat ibadah haji atau ibadah umroh, kadang-kadang begitu. Nah, adzan ini panggilan Allah. Karena adzan panggilan Allah, maka dinisbatkan panggilan Allah itu ada 3. Pertama adalah panggilan Allah yang ketika Allah memanggil, orangnya datang lalu pulang kembali, yaitu sholat. Sholat panggilan Allah. Hayya 'alas sholat, mari kita sholat. Kita dipanggil, berangkat kita ke masjid, sholat berjamaah, rapi, kita pulang. Lalu yang kedua, orang ibadah haji atau ibadah umroh, itu adalah panggilan Allah. Maka kalimat yang terucap oleh kita, labbaik Allahumma labbaik, artinya apa? Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Karena kalimat ini, kalimat aku memenuhi panggilanmu, orang yang mau memenuhi panggilan Allah, ya, dilepasnya dengan adzan dan iqamat, sebagaimana orang mau sholat. Ini hanya menisbatkan, dan ini tidak wajib. Jangankan orang mau haji, mau umroh, orang mau sholat aja, adzan wajib apa sunnah? Adzan wajib apa sunnah? Sunnah. Ya. Ya. Orang laki biar kata sholat sendiri, itu tetap sunnah adzan, sunnah iqamat. Kalau orang perempuan, sunnahnya hanya iqamat. Ya. Orang laki sholat jamak itu pada awal sholat sunnah adzan, sunnah iqamat, tapi pada sholat yang kedua cukup dengan iqamat. Hukumnya sunnah. Nah, orang haji, orang umroh, karena labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, karena itu kemudian dinisbatkan memenuhi panggilan Allah, maka ada adzan, ada iqamat. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Orang ini mau jalan bepergian yang jauh. Orang mau bepergian jauh, maka diingatkan jangan lupa sholat, jangan lupa sholat, pakai adzan iqamat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia itu adalah mendatangi panggilan Allah. Kalau haji umroh berangkat, ada yang pulang, ada yang meninggal dunia. Orang meninggal dunia, dia adalah memenuhi panggilan Allah yang tidak pulang lagi ke rumahnya. Mana buktinya memenuhi panggilan Allah? Kalimat yang diucapkan oleh pembawa berita, telah berpulang ke rahmat Allah. Ya. Karena telah berpulang ke rahmat Allah, berarti dia pulang memenuhi panggilan Allah. Karena itu, ya, orang-orang kita itu mengadzankan dan mengiqamatkan jenazah sebelum dikubur. Ini yang saya dapati pelajarannya seperti itu.
Nah, khususnya orang yang meninggal dunia diadzankan dan diiqamatkan, itu hakikatnya adalah nyindir kita yang takziah. Ya, nyindir kita yang takziah. Kalau orang dengar adzan, dengar iqamat, meneng bae, ya, cicing wae, diem aja, kata orang Betawi jedok aja, nggak bergerak-bergerak, tuh lihat orang mati. Orang mati dengar adzan, dengar iqamat, cicing wae, diem aja, meneng bae. Berarti kalau kamu dengar adzan tidak bergerak-bergerak, tetap di situ, jasadmu masih hidup, tapi jangan-jangan hatimu mulai mati. Tuh pelajarannya sesungguhnya seperti itu. Cuman tidak dijabarkan ke sana. Jadi anaknya di dalam adzan sambil nangis karena yang diadzanin bapaknya yang sudah mau dikubur, kita yang di atas kuburan pada ngerokok, ngobrol dunia, ketawa-ketawa. Jadi jaka sembung akhirnya, enggak jadi nyambung. Demikian Pak. Baik, Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, ya, betapapun adzan itu satu kebiasaan yang kita dengar, tetapi hendaknya menjadi bagian dari perhatian kita, karena adzan adalah panggilan Allah kepada kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Kalau kita tidak menyia-nyiakan panggilan Allah, maka yakin Allah pun tidak akan menyia-nyiakan nasib kita. Kalau kita mendahulukan kepentingan kita kepada Allah, maka yakin Allah pasti akan memenuhi kepentingan-kepentingan kita. Insya Allah. Mudah-mudahan yang kita bahas, kita pelajari pada pagi hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.